Ya atlet pada zamannya itu bukannya lebih enak ya Bu? Waduh, kalau zaman sekarang luar biasa. Saya angkat jempol nih buat pemerintah juga. Wow. Jadi dulu saya dapat orderan dari taksi, dapat penumpang Pak Karsono, tujuannya ke Kemenpora gitu. Terus ternyata Pak Karsono itu kenal saya. Kenalnya bukan kenal langsung ke saya, pernah membaca buletin di perusahaan taksi saya. Terus dia bilang, Ibu tuh mantan atlet ya, kok Bapak tahu gitu. Saya kan kaget kan. Saya sih pengennya begini loh Apa? Mas. Gimana? Ya kalau bisa kita ini atlet-atlet yang masih istilahnya belum tua-tua banget lah. Kalau ada pertandingan atau apa ya kita dilibatkan dalam kepanitiaan apa. Jadi driver nganter-nganterin panitia juga saya mau kok. Saya nangis, saya maki-maki Tuhan. Saya bilang Tuhan, kenapa hidup saya begini? Tuhan kok nggak adil gitu. Singapura Silat Federation Persisi. Banyak banget ya medalinya ya. Nah ada juga penghargaan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Ini ada lagi penghargaan Komite Olahraga Nasional. 2013. Terus Sahabat Kartini. Salam olahraga, saya Danang Sundoro. Di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, tidak berbicara tentang atletnya, tetapi berbicara bagaimana sosok seorang atlet yang dulu pada zamannya sukses di eranya, tetapi kian hari ditelan zaman. Saya Danang Sundoro hadir dalam Pro 3 Siniar. Dengan kali ini kita akan membahas mengenai sosok seorang mantan atlet pencak silat. Pencak silat sendiri adalah olahraga bela diri asli orang Indonesia. Dan please welcome wanita Sri Kandi terbaik di eranya, di zamannya, Ibu Marina Sigedi. Saya mau tepuk tangan jadi agak bingung ini Bu. Banyak sekali nih penghargaan-penghargaannya Bu. Salam olahraga dulu. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam Pro 3 Siniar Bu. Sehat selalu Ibu. Salam Pro 3 Siniar, sehat. Ini lama-lama saya jadi tukang pegangan penghargaan. Luar biasa ini teman-teman. Jadi ini Ibu Marina ini sudah mengoleksi gelar dari tahun berapa Bu? Dari tahun 78 saya udah ikut kejuaraan-kejuaraan. Tingkat paling dasar waktu itu? Dulu masih Porkap ya. Porkap di Bogor. Sampai dengan tingkat Asia Tenggara. ASEAN tahun 80 di Singapura. Di tahun 80 di Singapura. Itu saat itu loh Mas, pertandingan pencaksilat baru dipertandingkan antar negara. Jadi sambil promosi lah budaya Indonesia nih. Karena sebelum-sebelumnya SEA Games nggak ada pencaksilat. Tahun berapa waktu itu? Tahun 80. 80 ya? Iya. Wah luar biasa. Bu, saya taruh dulu ya Bu. Siap. Aduh, banyak sekali nih medali-medali. Enak ya Bu jadi atlet ya Bu? Enak sih. Kalau zaman sekarang. Oh gitu kalimatnya. Zaman saya ya enak karena hobi aja. Ibu Marinat, Jakarta 7 Mei 1964. Kristen, SMA, pengemudi taksi Bluebird. Saya sebut mereknya nggak ada masalah. Bu, Ya. Ibu sadar ataupun suka tidak suka, nama Ibu sebenarnya viral pada saat Ibu pensiun Iya. dan menjadi Driver taksi. warna biru itu Bu. Betul. Tapi saya pengen tahu sedikit saja cerita dulu itu seperti apa sih Bu Marina kecil. Apakah memang bermimpi seorang menjadi atlet atau mungkin bermimpi juga sebagai seorang driver apa gimana Bu?
Enggak sih kalau driver. Pengen bisa bawa mobil iya. Oke. Tapi untuk jadi driver taksi ya enggak lah, cita-cita yang pengennya kan jadi orang yang bekerja di kantor gitu. Tapi ya itulah nasib gitu. Dari kecil saya memang senang olahraga. Oke. Saya dulu waktu SMP, SD itu udah latihan. SD udah latihan silat kelas 6. Oh. Tapi karena ibu saya Jawa, nggak boleh, dilarang. Jadi latihannya ngumpet-ngumpet gitu. Cuma yang dukung bapak saya, papi saya almarhum. Bulu tangkis juga suka, tapi yang saya tekuni silat gitu loh. Pencak silat karena saya berpikir saat itu ya, pencak silat ini budaya Indonesia. Terus saya lihat kalau gerakan bela diri lain tuh agak kaku gitu kan. Kalau silat kan sebetulnya saya sih bukan seni ya. Saya tuh olahraganya fighter gitu loh. Jadi pertandingan. Saya senang gitu. Jadi ngumpet-ngumpet walaupun dilarang. Sampai latihan gak punya baju silat tuh bertahun-tahun tuh Mas. Dulu kok gabungnya di mana, Bu? Di Perguruan Pencak Silat Pajajaran. Saat itu namanya Perguruan Pencak Silat Pajajaran. Bandung. Pusatnya Bogor. Oh, pusatnya malah Iya. Bogor. Iya. Gitu. Terus orang tua mendukung menjadi seorang atlet pada saat kecilnya. Kalau papi saya mendukung sekali. Kalau mami Siapa saya orang enggak. tahu, Bu? Orang tua? Kenapa? Bisa disebut namanya? Martin Segedi. Kebetulan warga negara Jerman. Bukan warga negara ya. Orang Jerman tapi masuk WNI. Oh. Dan beliau adalah pejuang 45 veteran. Dan ibu Ibu saya orang Malang, Jawa. malah Iya. Sukartiem, Soekartiem. pensiunan veteran juga ya, Bu ya? Ibu saya pensiunannya dari bapak. Dari bapak, Tapi ibu saya pejuang juga dulu di PMI. Palang Merah Indonesia waktu berjuang tuh ya ikut-ikut lah berjuang. Siapa Kenal. yang akhirnya membawa ibu memperkenalkan pencak silat sampai menjadi seorang atlet dan sampai akhirnya memiliki prestasi pada saat itu? Dulu kebetulan di lingkungan daerah tempat saya tinggal ada latihan silat gitu. Oke. Dan namanya kita anak tentara ya, dulu kan kalau mau ikut bela diri yang lain kan bayarnya mahal dari dulu. Iya. Jadi saya ikut dulu ingat saya tuh di latihannya di SDPR di Jalan Waringin Hutan Kayu. Iya. Saya ikut-ikutan di situ gitu, ikut sama teman. Kebetulan teman saya ada yang masuk. Terus saya suka. Jadi setiap ada evaluasi guru besar saya dari Bogor tuh Iya. suka datang ke tempat-tempat latihan di cabang-cabang. Kita cabang Jakarta kan. Nah terus guru besar saya tuh Bagus Muhammad Sidik Sakabrata itu almarhum ya. Iya. Dulu tertarik, wah ini anak bagus sekali gitu gerakannya. Langsung sama Pak Arman, ketua cabang Jakarta, diminta saya untuk latihan di pusat di Bogor. Ya saya tiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu tuh latihan di sana. Sampai sekolah bolos-bolos Mas. Oh gitu. Iya, digembleng abis lah sama guru besar. Jadi dari SD tuh. Dari sudah SD, kenal pencak dari silat kelas ya? 6. Sampai singkat diambil guru SMP. Diambil guru dari SMP. Iya. Singkat cerita kenal Padepokan, Kenal Padepokan apa? Taman Mini, artinya kan membela tim nasional Kalau pada saat itu. kalau Padepokan kan belum lama ya, belum ada waktu saya Oh iya, zaman dulu belum atlet, lama. belum ada. Maklum Ya Bu, udah saya- lama tapi saya zaman generasi saya belum. Z Bu, jadi nggak ngerti kayak gitu juga. Kenalnya dulu Koni kan Oh gitu iya, kan. iya. Di Senayan kantornya dulu. Sampai akhirnya bisa dipilih untuk mewakili apa event yang tertingginya adalah ASEAN. ASEAN ya. Tingkat ASEAN di Singapura tahun 80. Ini sambil saya buka nih. Ini Iya. saya nggak tahu nih apa kurikulum vitae, apa lamaran kerjaan Ibu Marina. banyak Saya banget tuh. senang koleksi, semua piagam-piagam saya kumpulin. Piagam penghargaan Bu Marina, bantuan rumah. Ya, Lalu ada apa lagi nih? Piagam penghargaan lagi dari Jasa Marga. iya. Panitia Kejuaraan Pencaksilat Indonesia Jakarta Timur, Otista tahun 1987. Gue belum lahir guys. Selepas yang satu ini kita coba bedah satu persatu apa saja isi album ini. Dan sebenarnya akan jadi seorang atlet pada zaman dulu atau zaman sekarang. Walaupun Ibu Marina tadi sudah mengatakan kalau sekarang ini duitnya banyak. Tapi kan dulu juga enak kan. Selepas yang satu ini.
Piagam penghargaan Ibu Ina Marina Susanti. Wah, ini ada saudara nama si Bukan, Susanti itu bukan ya? guru besar saya yang kasih nama Oh, Susanti. Padahal Marina namanya. Marina Susanti juga. Iya. Balik lagi barengan Danang dan juga Bu Marina. Yang pasti kita masih ngobrolin bagaimana track record ataupun perjuangan atlet yang terdahulu. Banyak sekali tulisan di sosial media ataupun di Google kalau kita mencari nama-nama atlet-atlet yang sukses pada zamannya. Banyak sekali juga judul yang membuat abis manis pah dibuang, lalu sukses pada zamannya tapi tidak enak pada zaman berikutnya. Ini mungkin Bu Marina yang merasakannya seperti itu. Bu, sambil kita ngobrol nih Bu. Iya. Piagam-piagam yang dikoleksi ini Bu, sebenarnya emang lebih gampang jadi atlet terdahulu kali ya Bu ya? Daripada sekarang ya Bu? Wah enggak Mas, Enggak? atlet terdahulu itu fasilitasnya tidak seperti sekarang gitu. Terus perjuangannya itu benar-benar, kalau anak sekarang kan zamannya begini, gaget. Jadi fokusnya kurang gitu. Kalau kita sangat-sangat menekuni sekali gitu dan serius. Hari Olahraga Nasional Ya, Haornas. Jakarta 9 September 2011 guys. Barengan sama Chris John. Itu hari keberuntungan saya. Kenapa Bu? Dapat rumah. Dapat rumah ya? Iya, ini juga ada tuh. Mana Bu? Dari Pak Anding Malarangeng. Waduh. Ini 2011 juga barengan sama. Menpora. Wah, Menpora yang berkumis Andi Malarangeng. iya. Susi Susanti, Iya. legenda bulu tangkis kita. Wah, coba sambil kita buka Bu. Dari depan ya? Dari depan dulu Bu. Oke Bu, kita coba lihat Bu. Wah, Mutiara Biru. Ini catatan dari apa namanya taksi warna biru tadi. Pesilat yang beralih profesi. Bu, Ibu lebih suka nggak sih Bu sebenarnya dengan kalimat Ibu tuh sukses ataupun dapat viral pada saat Ibu masuk sebagai driver taksi tersebut? Antara suka dan sedih. Sukanya apa? Sukanya saya dapat hadiah rumah gara-gara burung biru ini. Oh, oke. Gitu. Sedihnya? Sedihnya dulu kenapa ya nggak zaman atlet dulu saya diangkat gitu. Oh, saya pikir kenapa ya cuma berapa 2 tahun ya Bu ya di sini ya. Di sini 2 tahun ya Bu ya. Apa tuh? Enggak di sebagai driver ini cuma berapa lama? Jangan salah, dari tahun 90 saya udah bawa taksi. Sampai dengan Tahun 2011, 2013 terakhir. 2013. Cukup lama juga ya. Lama. Tapi pertanyaannya itu tadi, semua media hampir menyorotinya adalah pada saat Ibu menjadi seorang wanita pertama driver taksi yang warna biru itu dibandingkan dengan prestasi Ibu terdahulu. Makanya saya Betul. bilang pertanyaannya, Ibu suka apa tidak dengan kalimat seperti itu? Suka karena di saat saya, walaupun kalimatnya seperti apa, disinilah keberuntungan saya. Karena saya bawa taksi, Ya. saya ketemu orang Menpora. Ya, yang tadi saya Oh ya bilang Bu, keberuntungan. Menpora gimana Bu? Pak Karsono ya? Pak Karsono. Itu Masih- penumpang taksi saya. Gimana Bu? Sambil saya membaca, sambil Iya. Ibu bercerita, coba seperti apa Bu? Jadi dulu saya dapat orderan dari taksi, dapat penumpang Pak Karsono, tujuannya ke Kemenpora gitu. Terus ternyata Pak Karsono itu kenal saya. Kenalnya bukan kenal langsung ke saya, pernah membaca buletin di perusahaan taksi saya. Terus dia bilang, Ibu tuh mantan atlet ya, kok Bapak tahu gitu. Saya kan kaget kan. Ya. Saya pernah baca buletinnya, Ibu pesilat kan katanya. Masih ada nggak medali atau file-file apa aja gitu. Masih Pak gitu. Nah terus saya pas bawa beliau ke kantor, ke Kemenpora, saya disuruh turun waktu itu. Nah kan saya bilang, Pak saya malu, saya pakai seragam taksi masa masuk di kantor kementerian gitu kan. Nggak apa-apa Bu, nanti Ibu saya temuin sama bos saya katanya. Saya ada pimpinan saya lagi nih gitu. Siapa pada saat itu Ibu ngerti? Aduh, Ibu siapa? Langsung menteri kah? Ibu enggak. Oh enggak. Di bagian penghargaan Oh, masuk mantan-mantan atlet. Haornas itu ya tahun 2011. Jadi memang setiap September, setiap hari olahraga nasional itu pemerintah dari Kemenpora tuh memberikan apresiasi hadiah rumah, ada hadiah uang gitu. Nah, kebetulan saya dapet gitu. Jadi Berapa Bu nominalnya waktu itu Bu? 125 juta Uang. Kalau rumah? Jadi bukan rumah. Oh. Uang 125, nanti kita mencari sendiri di mana kita mau beli gitu. Iya. Tapi ada syaratnya, kalau
umpamanya harga rumahnya lebih, kita nombokin sendiri, nambahin sendiri. Tapi kalau kurang harus dikembalikan lagi gitu. Dan Ibu sudah tempati rumah tersebut? Sempat saya tempati, terus sekarang saya kontrakin Di mana? karena Di daerah mana, Bu? di daerah Wisma Asri, di belakang Sumarekon Bekasi. Oh, oke. Iya. Ini bukti kalau tadi pernyataan kita, saya adalah wanita sopir pertama di perusahaan taksi ternama. Jadi Iya. viralnya Ibu ini karena ya taksi si biru ini tadi. Iya. Wah, dulu kejar medali, kini kejar penumpang. Penumpang. Ini salah satu tulisan dari media kita juga, media teman-teman. Demi hidup peraih emas jadi sopir taksi. Betul. Pahlawan olahraga yang terbuang. Wah, kalimatnya agak-agak ekstrim semua ya teman-teman kita ini ya. Iya. Macan lapangan yang kini tak kuat mengaung. Waduh. Taringnya udah ompong. 1964 loh Bu, masih kan masih muda kan Bu? Iya, nggak mau dibilang tua lah, Oh, masih saya nggak kuat. ngomong gitu loh Bu. Mendapat penghargaan di Hari Olahraga Nasional. Lalu, nah ini ada Pak Fauzi Bowo ini. Beliau Iya. pada saat itu sudah jadi gubernur ya Bu? Sudah. Saya kebetulan ikut waktu kampanye gitulah, ikut. Tuhan yang mengatur jalan hidupku menjadi sopir taksi. Wah, nabung untuk ajak maminya ke Yerusalem. Tapi tidak. Kenapa Bu? Tapi tidak terpenuhi. Kenapa Bu? Karena mami saya udah nggak ada. Dan saya nggak sempat bawa beliau ke Yerusalem. Apa cerita yang menarik dari sosok seorang ibu? Ibu saya baru meninggal sih, baru Saya pegangin Bu, mohon maaf. Meninggal kapan Bu? tanggal 20 Oktober 20 Oktober 2000 2022. 2022. Buat saya ibu saya tuh orang tua yang sosok yang benar-benar menyayangi anak-anaknya. Yang selalu mensupport gitu di saat saya susah. Di saat saya pisah sama suami, dia menguatkan saya. Sekarang saya udah gak ada lagi tempat untuk curhat gitu. Maaf Mas kalau udah bicara orang Nggak tua apa-apa. nih. Dan gak ada maksud kita di sini untuk mengulik kesedihan, tetapi poin yang paling kita utamakan dari sebuah podcast adalah bagaimana mengambil nilai positifnya. Apa sih Bu nilai positif dari sosok ibunda tercinta ini, Sukartiem ini Bu? Ibu saya luar biasa Mas. Dia nggak pernah nyusahin anaknya. Kalau bisa dia yang susah untuk anaknya. Dan memang betul-betul di saat saya narik taksi dulu, ibu saya yang menjaga anak saya. Ibu saya yang membesarkan anak saya di tangan beliau. Itu saya cuma ngasih uang, namanya pensiunan veteran ya. Berapa gaji Ibu? Di taksi. Di taksi itu nggak ada gaji, Betul. komisi aja. Komisinya, Kadang-kadang dapat 50.000 sehari, kadang 100.000 gitu, tergantung rezeki lah. Dan Ibu kasih ke Ibu? Saya kumpulin nanti tiap minggu saya kasih untuk jajan anak-anak. Cukup Bu? Ya itu ibu saya banting tulang. Dia jualan gitu, jualan makanan. Apa yang Ibu ingat dari sosok ibunda tercinta ini Bu? Dia selalu menguatkan saya dan dia bilang jangan takut akan hidup. Walaupun kamu sudah sendiri, Tuhan pasti kasih jalan membukakan pintu rezeki untuk kamu dan anak kamu. Tuhan itu baik, ibu saya bilang. Burung di udara Tuhan kasih makan. Bunga di hutan Tuhan kasih makan. Kamu jangan takut, makhluk yang paling sempurna gitu. Pasti Tuhan kasih jalan. Tapi betul. Sehingga pada suatu hari saya narik taksi itu, saya agak kurang enak badan pagi itu. Saya keluar jam 9 pagi kan. Keluar jam 9 pagi, saya melipir di Rasuna Said Kuningan. Dapatlah di situ penumpang ke BSD. Iya. Nah sampai BSD itu kan udah kena macet banyak gitu kan. Terus saya masih karena nggak enak badan, saya tiduran aja di mobil. Tiba-tiba kebangun, itu kayaknya udah sore menjelang maghrib. Saya nangis tiba-tiba Mas.
Kenapa, Bu? Saya teringat ibu saya, aduh gimana kalau saya nggak dapat uang untuk anak saya. Kasihan ibu saya nanti harus keluarin lagi dari pensiunnya yang kecil itu kan. Saya nangis, saya maki-maki Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa hidup saya begini, Tuhan kok nggak adil gitu dengan saya. Tolong Tuhan. Pokoknya saya marah sama Tuhan saat itu karena mungkin saya lagi ngedrop, uang nggak dapet gitu. Tapi itu jawabannya 3 hari kemudian saya ketemu Pak Karsono. Oh, oke. Gitu loh, luar biasa, ajaib benar Tuhan. Saya ketemu dan saya mendapatkan hadiah rumah gitu, dan itu prosesnya memang sangat-sangat mudah gitu. Pak Karsono juga support saya, atasannya juga support saya gitu. Makanya saya terima kasih sekali sama Tuhan udah membukakan pintu rezeki. Dari dapat itu Mas, cuma berkat Tuhan, cuma bukan sampai dari rumah aja. Kan tadi ada kan penghargaan dari Jasa Marga. Iya. Nah, begitu saya dapat penghargaan rumah, kan diliput banyak media kan. Iya. Terus saya sering dipanggil, diundang ke stasiun TV. Mungkin bosnya Jasa Marga melihat juga. Terus saya dapat pas ulang tahun Jasa Marga, saya dapat apresiasi dari Jasa Marga, dapat 50 juta. Yang uangnya itu saya simpen. Akhirnya saya DP-in mobil yang sekarang saya pakai nge-Grab. Sekarang nge-Grab. Sekarang masih Jadi nge-Grab. Bu Marina ini adalah sosok wanita yang notabene adalah memiliki basic kecintaan akan bela diri pencaksilat. Lalu akhirnya singkat cerita bisa dipilih oleh Indonesia seperti itu. Betul. Untuk mewakili di event Asia Tenggara dan mendapatkan medali Mas, Mas. juara 1 A Putri. Singkat cerita pensiun di tahun Saya nggak ada pensiunnya ya silat ya. pensiun atlet nggak ada, Bu. Nggak ada. Artinya Udah Ibu- punya anak juga masih suka latihan. Dan Ibu ikut duduk di sini bertanding. juga sebagai nggak mau dikatakan seorang mantan atlet dong, Bu. Nggak sih sekarang. Kalau sekarang dari tahun 2000-an lah saya udah ya pensiunnya 2000-an lah. Udah nggak aktif. Sampai akhirnya memiliki seorang ibu. Tapi saya coba garis bawahi sosok ibu ini. Beliau ini saya coba lebih dalamin, Bu. Beliau ini apa yang masih PR ataupun pesan ibu, seorang ibu yang masih mengganjal bagi seorang anak yang belum tersampaikan sampai akhirnya harus menutup mata. Kalau pesan udah nggak ada. Ibu saya tuh benar-benar orang tua yang bijaksana. Kepada semua anaknya, bukan saya aja yang walaupun saya bungsu gitu. Cuma yang menjadi kesedihan di hati saya di saat beliau mau berpulang itu gampang sekali Mas. Pas hari ulang tahunnya tanggal 14 tapi kita ngerayain 20 Oktober. Saya masak untuk 100 porsi, 100 orang. Iya. Anak-anak saya bikinin kue tarnya ukuran 1 meter. Karena kita sukacita banget. Mami saya tuh bisa sampai mencapai 92 tahun. Jadi mau bikin ucapan syukur lah gitu. Usia almarhum ibu 92 terakhir. Iya. Terus waktu saya masak dia masih sempat nanya masak apa, untuk ulang tahun oma gini. Terus terakhir tuh udah selesai masak kan ngadainnya di rumah ya Mas ya, mau Iya. bikin doa gitu. Iya. Dia manggil saya gitu. Sini itu jam 5:30. Iya. Mau maghrib. Jam 11-nya dia sudah kita mandiin, udah dikeramasin, udah bersih lah gitu. Sempet duduk di kursi roda liatin kita masak Oke. apa. Nah 5:30 dia manggil-manggil terus saya bilang nanti Ina buru-buru udah 5:30 mau mandi dulu gitu. Terus saya ke kamar mandi, tiba-tiba mbaknya yang Jagain. bantu jaga oma jam 6 tuh ngasih susu gitu. Saya masih ngontrol ke dapur tuh bolak-balik. Pas jam 6 dia ngasih susu, saya bilang, "Ruth, oma kasih susu terus gantiin baju," saya bilang gitu. Saya mau masuk ke kamar mandi, tiba-tiba Mbak Ruth itu lari-lari ke kamar saya. Tante Ina, oma dibangunin udah nggak bangun katanya. Saya langsung pakai lagi baju, saya cek. Terus kebetulan anak saya kan perawat kan. Mereka semua ada di rumah karena memang mau acara. Dicek memang udah nggak ada. Saya teriak, saya bilang enggak, oma masih ada, coba bangunin, panggil dokter. Saya nggak yakin, padahal anak saya kan di kesehatan tahu pasti kan. Masih nggak percaya gitu karena saya masih punya janji Mas, saya mau bawa beliau ke Yerusalem, belum terlaksana gitu. Dan saya merasa saya masih kurang untuk mengurus beliau.
Karena kan saya masih harus cari uang. Saya sering tinggal mami Dan saya. Bu Marina menyesal pada saat Oma memanggil ke sini Itu tapi Ibu dia katakan setengah 6. Iya, 5:30 manggil, nggak tahu dia mau bicara apa gitu. Karena saya buru-buru, karena waktunya udah mau acara, saya belum mandi juga kan, saya mau ke kamar mandi. Jadi saya tinggalin, di situ yang jadi penyesalan saya. Menyesal, Bu? Sangat-sangat menyesal. Walaupun saya merasa ibu saya dipanggil Tuhan dengan damai gitu. Tapi saya sebagai anak merasa masih kurang untuk mengurus beliau, untuk membalas kebaikannya, jasa-jasanya gitu. Tidak seperti dia tuh dari saya kecil sampai saya menikah, sampai saya punya anak, saya ngerepotin terus. Baik. Apa yang Ibu ingin katakan, almarhum sudah damai di surga? Mami Ina percaya, Mami pasti sudah bersama Tuhan. Sudah di surga, damailah Mami di sana. Mami sekarang sudah dekat dengan Tuhan, sudah menjadi pendoa bagi anak-anak dan cucu-cucu. Doakan kami yang masih berjuang di dunia ini. Selepas yang seperti ini kita coba perbincangkan lebih dalam bagaimana sosok seorang Oma, ibunda dari Marina ini memberikan inspirasi yang menarik ke depannya seperti apa sih? Welcome back again Danang Sundoro barengan Ibu Marina. Yang pasti kita masih ngobrolin tentang pahit manisnya seorang atlet pada zaman now, pada zaman dulu, dan mungkin sekarang apa yang bisa dipetik bagi mereka calon-calon atlet berprestasi. Bu Marina, Ya, inspirasi yang didapat dari sosok almarhum Oma sejauh ini apakah sudah tertular dengan anak-anak yang ada? Anak-anak Bu Marina ada Ayu Yuni Nasari, ada Rima Afriani, Caroline, Tia dan juga Jelo Christopher. inspirasinya sih banyak dari Oma, tapi satu yang saya petik ya menyayangi dan memperhatikan anak-anak. Itu yang saya selalu terapkan gitu. Mami saya juga keras, tapi kerasnya untuk kebaikan gitu. Dan memang beliau walaupun punya pensiun dari suaminya, beliau tetap berusaha untuk kesenangan anaknya gitu. Kan kita sebagai anak kadang-kadang di sekolah suka pengen tas baru apa. Itu mami saya tuh luar biasa, dari kita kecil-kecil tuh dia nyisihin uangnya. Ada nggak sih Bu anak-anak ini yang meniru tingkah laku ibu? Anak ada 4, cucu ada 7 ya Bu ya? Betul. Luar biasa. Ada yang ngikutin jejak ibu? Waktu SD anak saya, cucu saya ikut pencaksilat. Nah, cuma kalau dari Ayu nih ikut kakeknya di kesehatan lah gitu kerjanya. Jadi yang jadi pencaksilat siapa Bu? Jelo, Rima, sama Reno. Reno cucu. Pengalaman yang sangat panjang. Sekarang dari super taksi yang biru tadi berubah sekarang menjadi taksi online. Taksi online. Dan juga jualan. Jualan. Kalau jualan saya nurunin mami, kayaknya mami saya hobi masak gitu. Jadi gini loh Mas, sekarang ini kan ada aturan ganjil genap. Ganjil genap disingkatnya apa sih? Gage. Nah, kita agak-agak ribet gitu kalau pas mobilku kebetulan yang aku kredit itu ganjil. Bukan dari penghargaan nih Bu nih. Penghargaannya banyak loh Bu. Bukan, yang dari Jasa Marga itu buat DP tok. Gitu. Tapi nyicil 5 tahun. Atlet bukan masa susah sih Bu zaman dulu Bu. Kan enak Bu. Masih harus ada cicilan sekarang Bu. Kenapa? Ya atlet pada zamannya itu bukannya lebih enak ya Bu? Waduh, kalau zaman sekarang luar biasa. Saya angkat jempol nih buat pemerintah juga. Kenapa Bu? Karena semuanya tuh sudah terorganisasi dengan baik gitu, udah terkoordinir dengan baik.
kayak juara 1 saya dengar-dengar beritanya kan sekarang emas sekarang udah dapat berapa itu? 500 apa 900 juta. Oh, 500 juta. 900 juta itu di mana tuh? Kalau juara 500 juta ya, Mas? Ya, mungkin ya. 500 juta kalau bisa, atau SEA Games sekitar 200-an ya. Ya kan luar biasa. Zaman kita ibu dulu besar, Bu. enggak, paling dapat training spark, uang saku. Berapa uang saku, Bu? Ya uang sakunya kalau nggak salah dulu masih 100 sampai 200 lah. Sekitar gitu. Tapi saya masih beruntung loh dulu waktu zaman atlet. Kenapa? Saya masih dapat beasiswa buat sekolah 1 tahun. Sama penghargaan Super Semar ya? Beasiswa Super Semar itu Beasiswa berupa Super Semar. uang, jadi uang sekolah lah gitu tambahan. Per bulan tuh dapat selama setahun aja tapi. Bu, semua catatan prestasi penghargaan duit termasuk yang Ibu sudah kumpulin, kondisinya kan saat ini adalah Ibu, mohon maaf, single Parents. Artinya dengan 4 anak, yang 3 sudah menikah. Ya. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Betul. Tinggal satu ini yang laki. Si Jelo. Masih kuliah dia. Bu, bisa diceritakan, Bu? Nikmatnya, kalimat saya nikmat loh, Bu, bukan sedih loh, Bu. Nikmatnya kayak apa, Bu? Waduh. Narik napasnya agak panjang, waduh gitu. Nguliahin anak di swasta ini, anakku di Perbanas. Oke. Waduh, tahu sendiri kan, Perbanas bayarannya berapa. Tadinya sih saya sempet tuh waktu baru-baru daftar mau minta keringanan lah gitu. Tapi udahlah jalanin aja. Ya tapi saya bersyukur sekali ya Mas ya. Kalau saya ikutin cara saya cari uang nge-Grab gitu. Zaman sekarang kan Grab banyak banget. Taksi online lah gitu, banyak banget ya. Jadi saingan kita juga udah banyak. Tapi Tuhan ajaib banget loh Mas. Tiba-tiba tuh di saat saya mau bayar semester ada aja. Ada aja rezeki yang gak saya sangka-sangka. Kayak contoh ya, saya tuh jualan kalau saya bahasa ngetrennya namanya jengkol, semur jengkol sih sebetulnya, jengkol rempah ngetrennya gitu. Itu yang beli ya puji Tuhan, alhamdulillah puji Tuhan banget. Ada satu pembeli saya itu tinggalnya di apartemen tapi doyan jengkol loh Mas. Dan jengkol saya tuh sudah dipromosiin sama dia sampai ke Singapura. Tim kita perlu dia tuh kalau beli kalau Ya. beli kan cuma 300.000 nilainya. Ya. Dia transfer saya 3 juta. Itu luar biasa, orang masih ada orang baik, baik. ternyata ya. Jadi Gitu kalau loh, saya coba flashback kalimat Ibu sebelumnya, jadi Tuhan itu tidak adil. Dulu waktu saya sedih masih belum ada dibuka jalannya. Dulu waktu zaman sedih. Zaman Pertanyaan saya balik lagi, Bu. Iya. Artinya kondisi dulu zaman keemasan dengan sekarang nggak ada sedih-sedihnya dong, Bu, sekarang. Sekarang sih juga sedih ya, masih harus berjuang, tapi saya tepis kesedihan saya. Saya harus Emang sedihnya zaman now seperti apa, Bu? cari duit juga agak susah, harus benar-benar banting tulang. Apa sih banting Kita nggak tulangnya bisa kayak apa? santai-santai. Seperti apa, Bu, banting tulangnya, Bu? Kalau Ya, sekarang Mas bayangin kalau tanggal ganjil saya nge-Grab. Tanggal genap saya udah bukan open PO kan. Nanti banyak yang mesen, saya harus masak. Jadi seusia saya 59 mungkin harusnya kan kayaknya udah istirahat kali ya. Tapi saya sih nggak mau karena supaya saya tetap sehat, saya jadi aktivitas terus gitu. Tapi kebanyakan teman-teman saya yang seusia saya tuh udah banyak yang ya begitu deh, sampai dia bilang lu hebat ya, masih kuat aja ya gitu. Ya kalau nggak begini ntar anak saya siapa yang kuliahin? Iya kan Mas? Iya. Gitu masih tetap semangat lah. Apa yang bisa dipetik dari hikmah kali ini menurut Ibu dengan cerita panjang, bahkan semua media menuliskannya, manisnya itu dulunya. Bahkan saya sebenarnya pecinta podcast siniar, Pro 3 Siniar maupun Ambra, saya sempat menuliskan 2 contoh kasus Bu Hapsani. Nanti besok kita coba tampilkan Bu Hapsani sosoknya. Ini yang menjual medali, dan juga ini CS-nya Bu Marina. Habis manis sepah dibuang, kalimatnya seperti itu. Benar, Bu ya? Benar. Benar, Bu. Benar.
Tapi enggak kan pemerintah baik Bu, masih mengenal Ibu. bukan, mungkin memang pemerintah baik, tapi zaman dulu tidak seperti zaman sekarang jadi atlet. Yang saya bilang tadi sudah terkoordinir dengan baik, gitu loh. Jadi penyemangat lah buat atlet-atlet supaya lebih giat Apa lagi. tuh misalnya? Apa yang Ibu inginkan? Ya kalau zaman dulu ada kayak begini kita enak banget. Oh gitu. Dapat hadiah, dapat bonus gitu. Jadi nyesal gitu Bu, jadi seorang Enggak atlet pada sih zamannya. enggak. Tapi kan saya juga masih tetap dapat. Pemerintah masih ingat saya. Oh gitu, sekarang? Iya. Sekarang Bu? Oh enggak, sekarang kemarin waktu dapat rumah. Oh, terakhir? Saya sih pengennya begini loh Apa-apa? Mas. Gimana? Ya kalau bisa kita ini atlet-atlet yang masih istilahnya belum tua-tua banget lah. Kalau ada pertandingan atau apa ya kita dilibatkan dalam kepanitiaan apa. Jadi driver nganter-nganterin panitia juga saya mau kok. Gitu. Pak Menteri, Pak Panitia, ada banyak event Indonesia, Bu Marina siap membantu. Siap membantu Dengan dalam sukarela gitu. ya Kalimatnya yang bener yang mana nih Bu? Mau diluruskan dulu nih kalau saya ya salah. pasti kan ada salary-nya lah. Oh ada salary-nya. Artinya bertanggung jawab. Hak dan kewajiban harus secara profesional gitu ya Bu ya. Betul. Baik. Dan kesehatan Mas. Apa tuh kesehatan gimana Bu? Ya mantan-mantan atlet nih yang selitingan saya banyak yang sakit apa gitu. Harus ada mudah-mudahan sih pemerintah merhatiin dapat asuransi kesehatan kayak gitu. Atau dimasukin BPJS karena kan banyak teman-teman juga kamu punya BPJS enggak gitu. Enggak, saya pakai apa tuh yang gratis Mas? KIS ya. KIS gitu. Ya bersyukur aja lah saya bilang. Gitu. Apalagi Bu? Curhatan Bu Marina yang ingin Ibu sampaikan apa Bu? Untuk pemerintah sekarang sudah luar biasa, tapi saya berharap ya terus lebih baik lagi untuk atlet-atlet karena untuk menjadi seorang atlet itu tidak mudah gitu kan, perlu perjuangan, pengorbanan gitu. Jadi ya lebih diperhatikan lagi. Sekarang sudah bagus banget sih jadi atlet. Saya aja pengen cucu saya jadi atlet zaman now. Oh gitu Bu. Iya. Ntar kalimatnya gitu, habis ditelan zaman. Bukan, Nangis lagi. itu kan zaman saya, zaman sekarang udah enggak loh Oh, Mas. enggak ya? Iya, Udah iya, iya. enggak. Saya punya adik junior, dia dia tetap mendedikasikan dirinya untuk pencak silat. Oke. Dia buka satu pusdiklat dan dia sudah menelurkan atlet Oke. SEA Games. Oh siapa tuh Bu? Ibu Lilis namanya, Bu Lilis. Dia dari API perguruannya, Apa tuh? Ayu Pusaka Indonesia. Luar biasa, dia seorang guru, gitu loh. Jadi semua hidupnya hanya untuk olahraga. Dia guru olahraga, Oke. luar Baik, biasa. sepertinya kalau sekarang menikmatinya Bu Marina agak lebih tersenyum lebar kalau berbicara tentang orang tua. Tapi nggak tahu kesedihan apa Bu yang harus bisa diceritakan dan itu menjadi sharing buat kita Bu. Masih ada waktu sekitar 2-3 menit. Apa yang Bu sampaikan? Pesan saya, kasihi dan sayangi kedua orang tuamu, terutama ibumu gitu, karena jangan sampai menyesal kalau beliau sudah meninggalkan kita gitu loh. Ibu menyesal? Menyesal, saya merasa belum puas mengurus beliau karena saya kan single parent, jadi saya malah merepotkan beliau. Saya cuma cari duit, naruh anak sama mami saya yang urus semua gitu. Jadi sayangilah orang tuamu, hormati, junjung tinggi orang tuamu. Gitu loh, supaya jangan ada penyesalan seperti saya. Pertanyaan kedua saya, Ibu masih menyesal dengan kondisi sekarang ini? Maksudnya? Tanpa ada orang tua juga? Menyesal, masih sedih saya. Belum setahun loh ibu saya Mas. Dan menurut saya ibu saya adalah pahlawan dalam hidup saya. Dia selalu ada di saat saya susah. Dia selalu mensupport saya dan anak-anak saya. Luar biasa. Kalau ngambil pensiun aja, ngajakinnya ke toko beras Mas. Oh kenapa Bu? Beli beras, nah dia kan punya pensiun. Dia ambil pensiun, saya yang antar. Beli beras, dia bilang kalau kita punya beras, makan sama telur sama tempe aja, tetangga nggak tahu, yang penting punya beras. Itu yang selalu
Ibu saya nggak pernah minta apa-apa sama saya, Mas. Saya kalau pulang narik, saya tanya, kalau saya nge-Grab apa gitu, saya tanya, Mami mau makan apa? Enggak, udah masak di rumah. Uang pensiunnya aja nggak mau megang, suruh saya yang pegang. Ya. Kalau nyesel sampai kapanpun nyesel karena saya belum bisa bawa dia ke Yerusalem. Itu ya Bu ya. Kita kan orang Kristen ibaratnya kayak umroh gitulah Mas, ke Yerusalem. Itu yang saya nyesel. Ada niatan untuk memberangkatkan diri dan mendoakan untuk ibu spesial ke Yerusalem? Niat banget. Sebelum beliau pergi meninggalkan saya udah niat mau bawa beliau. Sekarang sudah tidak ada, tambah kenceng saya. Saya mau berdoa di sana untuk khusus untuk ibu saya. Baik. Selepas yang satu ini kita closing statement dengan Bu Marina. Bye. Anda masih bersama kami di Pro 3 Siniar, Danang Sundoro dan juga Ibu Marina yang pasti. Sedih juga ya ceritanya Ibu Marina dengan orang tuanya. Emang kalau berbicara orang tua apalagi sudah tidak ada, itu menjadi boleh dikatakan kalau ngomong kasarnya luka yang mendalam. Jikalau keinginan, mimpi, cita-cita beliau tidak ataupun belum tersampaikan dengan baik. Betul. Itu PR kita sebagai seorang anak. Oke, Bu, ada minum Bu, minum dulu Bu. Kok jadi saya ikutan sedih juga? Ya Allah. Seorang ibu bernama Sukartiem ya Bu ya. Manggilnya apa ya Bu? Sukartiem Naomi Ana. Ya orang Jepang ya Bu? Enggak, itu nama baptisnya Naomi Ana. Baik, kita main quick test Bu. Ya. Siap Bu, saya tidak butuh jawaban dulu terlebih dahulu, tapi saya butuh hanya maksudnya penjelasan. Iya. Saya hanya butuh jawaban singkat aja. Supir taksi atau atlet Bu? Saat ini supir taksi. Supir taksi. Airnya. Pak Karsono atau Bu Sukartiem? Ibu Sukartiem dong. Oh iya, agak narik Pak, agak lama. Sekali lagi Bu, Pak Karsono atau Bu Sukartiem Bu? Ibu Sukartiem. Minum dulu Ibu ya. Monggo. Pak Karsono atau Edi Marzuki Nalapraya? Nggak boleh dua-duanya ya. Oh, nggak boleh Bu. Karena berjasa banget boleh, sih. Bu. Nggak boleh. Ntar serakah Ibu bilangnya. Pak Edi M Nalapraya lah yang mensupport saya. Pak Karsono atau Pak Edi Nalapraya Bu? Bapak Edi Nalapraya. Oh iya. Ya. Jualan sembako atau nge-Grab Bu? Nge-Grab. Hidupku di atas roda. Terakhir, nyesal jadi atlet atau nyesal punya perguruan silat Bu? Dua-duanya nggak nyesel. Oh, dua-duanya nggak nyesal. Oke, sip. Boleh minum Bu? Boleh. Minum Supir lagi. taksi atau atlet tadi Bu? Jawabannya apa Bu? Supir taksi atau atlet? Pilihannya apa? Tadi jawaban Ibu apa Bu? Sekarang sih supir taksi lah Mas, buat hidup. Kenapa Bu? Buat hidup. Atlet silat nggak banggain Bu? Bangga sih, Oh, tapi bangga. kan sekarang butuhnya kan Apa Bu? buat hidup. Apa nih begini Bu? Apa Bu? Cuan. Cuan. Pak Karsono atau Bu Sukartiem? Ibu Sukartiem. Pak Karsono katanya berjasa Bu. Tapi ibu saya lebih berjasa. Pak Karsono yang memperkenalkan Ibu dengan berbagai penghargaan, salah satunya olahraga katanya. Tapi tidak ada apa-apanya dibanding ibu saya. Oke, siap. Pak Karsono atau Pak Edi Nalapraya Bu? Bapak Edi M Nalapraya. Loh Pak Karsono apa kabar Ibu sekarang Bu? Nggak disebut-sebut lagi. Kalau boleh pilih dua-duanya karena sangat berjasa dua-duanya sama saya. Bisa dijelaskan Pak Edi Nalapraya di mata Ibu seperti apa sosoknya? Pak Edi Nalapraya itu jangan salah loh Mas, waktu ke Singapura itu saya di Kejurnas dulu kan. Ya. Di seleksinya di kejuaraan nasional. Saya tuh cuma juara 3 Di Kejurnas. di Kejurnas. Tapi ya mungkin katanya sih dengar ininya harusnya saya emas gitu di nasional. Tapi karena ada permainan lah apa-apa.
Nah, Pak Edi Nalapraya ini seorang yang matanya jeli banget untuk menelurkan atlet. Oke. Karena beliau pada saat final itu, waktu semifinal pun datang nonton. Dan beliau melihat saya punya talenta gitu di silat. Akhirnya pas TC beliau adil. Dipanggillah juara emas yang pegang emasnya namanya Ledia Betsiana dari DKI. Waktu kejurnasnya tuh di DKI. Iya. Sama Marina saya. Waktu TC kita dipertandingkan lagi, diseleksi lagi. Saya yang menang. Jadi yang berangkat ke Singapura saya. 1980 ya Iya. waktu itu ya. Waktu. Terus jualan sembako atau online, Bu? Saat ini online. Online, Bu. Online. Katanya jualan sembako. Enggak, online lah. Ibu sempat jualan kan, Bu? Jualan tapi sepi karena banyak saingan di daerah rumahku. Oh. Sekarang banyak toko-toko yang di pinggir jalan tuh. Boleh nggak disebut namanya? Ntar iklan lagi. Nyesal jadi atlet atau nyesal perguruan tinggi, Bu? Ibu punya perguruan tinggi kan? Perguruan tinggi perguruan pencasilat kok perguruan tinggi sih? Perguruan pencasilat punya kan? punya. Terus akhirnya singkat cerita karena apa namanya banyak yang tidak masuk ya, Bu ya? Atau atletnya, murid-muridnya. Sehingga akhirnya tutup gitu ya. Oh iya, tapi saya sih nggak nyesel sih, dua-duanya memang harus dijalanin gitu. Gak nyesel, Bu? Nggak nyesel. Oke lah kalau gitulah. Mas tahu aja sih, perguruan saya udah close. Oke. Perguruan saya ada kelas tahun berapa, Bu? Tahun berapa ya? Setelah 2015-an lah. Oke, sebagai closing statement, Bu. Sosok Ibu Oma Sukartiem, jualan sembako dan juga sejumlah penghargaan. Apa yang Ibu ingin rantai dari 3 kalimat ini, Bu? Silakan, Bu. Waktu dan tempat kami persilakan. Maksudnya antara 3 jual sembako. Sosok dari Oma Sukartiem tadi dengan jualan sembako serta segudang penghargaan lah yang Ibu sudah raih. Silakan dirangkai apa Ibu ingin katakan. Kalau untuk ibu saya udah saya junjung paling tinggi di atas kepala saya dan tidak tergantikan ibu saya, mami saya ya. Kalau jualan sembako untuk saat ini saya kayaknya nggak dulu deh gitu. Lebih memilih untuk online. Memilih untuk online. Driver online. Ya, satu lagi apa tadi pertanyaannya? Udah tua nih lupa. Penghargaan yang ada. Oh, penghargaan yang ada, saya berterima kasih kepada pemerintah karena masih ingat saya mantan atlet pada zamannya. Walaupun sudah pensiun tapi saya masih bisa menikmati menerima penghargaan dari pemerintah. Baik, Ibu Marina Segedi, terima kasih waktunya berbincang dengan kita di Pro 3 Siniar. Sama-sama. Jauh-jauh dari Bekasi, asli orang Malang ya, Bu ya? Malang, Jerman. Malang, Jerman. Terima kasih atas inspirasinya. Yang pasti pecinta podcast dimanapun Anda berada, Pro 3 Siniar khususnya, kita coba menggali inspirasi-inspirasi yang lain. Karena selama ini Pro 3 Siniar juga sudah banyak tokoh-tokoh yang hadir di studio kita. Bu Marina, terima kasih, sehat selalu. Kembali Semoga kasih. harapan cita-cita almarhum Oma dari Sukartiem bisa terlaksana. Amin, amin ya Tuhan. Bisa juga menjadi inspirasi buat kita, khususnya bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik bagi anak-anak tercinta. Sukses juga ya Mas buat Pro 3 Siniar. Terima kasih Ibu, salam olahraga. Salam Pro 3 olahraga. Siniar, saya Danas Nurul pamit undur diri. Salam olahraga. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.